Halo semuanya, balik lagi ke Amino Journal, kecil namun penting. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang rangka dan tulang dalam bab sistem gerak. Bab ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini tentang tulang dan rangka, lalu sendi, dan terakhir tentang otot. Jadi jangan lupa nonton juga ya video-video selanjutnya. Jadi kita langsung bahas aja yuk yang pertama mengenai rangka. Sistem rangka merupakan kumpulan tulang penyusun dan penyokong tubuh kita. Rangka yang menopang tubuh orang dewasa umumnya terdiri atas 206 tulang dan dapat dibagi lagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Tapi sebelum masuk ke situ nih, sebenarnya apa sih fungsi rangka itu? Pertama, rangka itu berperan sebagai penyokong tubuh. Makanya tubuh manusia jadi memiliki daya tahan untuk menghadapi tekanan dari aktivitas sehari-hari. Kedua, rangka berfungsi sebagai tempat perlekatan otot. Rangka juga berperan dalam proteksi untuk melindungi organ-organ penting di dalamnya. Contohnya tengkorak manusia, yang fungsinya untuk melindungi otak dan syaraf-syaraf yang ada di dalamnya. Seperti yang tadi aku disebutkan, rangka itu umumnya terdiri atas 2 kelompok utama, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Kita langsung bahas aja ya. Yang pertama, rangka aksial adalah tulang-tulang yang membentuk sumbu tubuh, yaitu tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk. Yang pertama, tengkorak. Tulang ini tersusun atas 28 tulang yang dapat dibagi lagi menjadi bagian kranium dan tulang wajah. Fungsi tulang tengkorak ini ialah untuk melindungi otak dan organ-organ indera, seperti mata dan telinga dalam, dan memberi bentuk pada wajah. Di bagian dahi terdapat tulang frontal, di bagian belakang terdapat tulang parietal, sedangkan di bawahnya ada tulang oksipital. Di bawah telinga ada tulang temporal, di bagian pelipis ada tulang sphenoid atau baji, sedangkan etmoid terdapat di bagian mata. Ada juga nih tulang lakrimal, yaitu tepatnya di air mata, di bagian air mata ya. Selanjutnya di bagian pipi terdapat tulang zygomatikum, ke daerah hidung dikit terdapat tulang nasal, di bagian mulut ada maksila, yaitu rahang atas, lalu ada palatal, yaitu langit-langit mulut, dan juga mandibula, yaitu rahang bawah. Selanjutnya ada ruas-ruas tulang belakang. Tulang belakang itu dibagi menjadi ruas-ruas sebanyak 26 ruas yang diberi kode-kode untuk membantu identifikasi oleh para dokter. Ini juga bisa membantu kalian ya agar lebih mudah ngafalinnya. Contohnya ada ruas tulang leher atau vertebrae cervicalis terdapat 7 bagian, sehingga kodenya adalah C1, C2, hingga C7. Selanjutnya ada ruas tulang punggung atau vertebrae dorsalis atau trocalis terdapat 12, sehingga kodenya itu T1 hingga T12. Lalu ada juga vertebrae lumbalis atau ruas tulang pinggang terdapat 5, kodenya itu L1 sampai L5. Lalu juga ada vertebrae sacralis atau tulang kelangkang yang merupakan fusi dari 5 segmen tulang belakang, bisa dikodekan sebagai S1 sampai S5. Terakhir ada vertebrae coccyx atau tulang ekor, fusinya dari 4 segmen. Ruas tulang belakang sering disebut jumlahnya 26 karena kelima fusi segmen tulang kelangkang dan keempat milik tulang ekor masing-masing dianggap 1. Selanjutnya ada tulang dada dan rusuk. Tulang dada yang ada di tengah ini disebut sternum. Bisa dibagi lagi menjadi 3 bagian, yakni manubrium, corpus, dan processus xiphoideus, jika diurutkan dari atas ya. Kemudian ada 12 pasang tulang rusuk, dibagi menurut hubungannya dengan tulang dada. Kalau diurutkan dari atas, ada costae verae, yaitu tulang rusuk sejati, terdapat 7 pasang, lalu ada 3 pasang costae supriae, yaitu tulang rusuk palsu, yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Terakhir ada 2 costae fluctuantes, yaitu tulang rusuk melayang, yang hanya terikat pada tulang belakang. Terhadap tulang belakang ini, ke-12 tulang rusuk ini terletak pada T1 sampai T12, yaitu vertebrae dorsalis. Selanjutnya ada rangka apendikular. Adalah tulang-tulang anggota tubuh yang berfungsi menggerakkan tubuh serta tersusun atas tulang-tulang tangan, kaki, gelang bahu, dan panggul. Yang pertama, gelang bahu. Pada gelang bahu hanya terdapat 2 tulang. Tulang yang panjang ini disebut tulang clavicula, sementara tulang yang pipi disebut scapula. Yang kedua ada gerak atas.
Pada sistem gerak atas, yaitu keseluruhan lengan, terdapat tulang humerus, yakni lengan atas. Kemudian terdapat tulang radius atau pengumpil yang terdapat pada sisi yang sama dengan ibu jari. Terus juga ada tulang ulna atau hasta yang sejajar dengan tulang radius. Pergelangan tangan disebut karpal, kemudian telapak tangan disebut metakarpal, dan jari-jarinya disebut falangus. Yang ketiga ada panggul. Tulang panggul terhubung dengan tulang belakang sakrum, di bawahnya ada coccyx atau tulang ekor. Bagian atasnya disebut ilum, dan yang bawah disebut ischium. Bagian leher ini disebut pubis, sementara itu bagian tengah ini diberi nama symphysis pubis. Dan yang terakhir ada tulang gerak bawah. Mirip dengan lengan, keseluruhan kaki memiliki pembagian yang tak beda jauh nih. Tulang femur atau paha, kemudian patella yaitu lutut, kemudian ini nih, tulang tibia atau tulang kering yang lebih besar dan di sisi yang sama dengan ibu jari. Di sebelahnya terdapat fibula. Pergelangan kaki bernama tarsus, kemudian telapaknya disebut metatarsus, jarinya sendiri sama kayak yang di tangan, namanya falangus. Kita masuk ke bagian tulang. Tulang merupakan jaringan ikat keras yang membentuk rangka sebagian vertebrata termasuk manusia. Fungsi beberapa tulang seperti tulang belakang, femur, dan lainnya ialah pembentukan darah di sumsum tulang yang terletak di dalam tulang manusia atau yang biasa disebut hematopoiesis. Karena ini juga nih, terdapat juga fungsi imunologisnya, di mana tulang juga berperan dalam memproduksi sel darah putih yang berperan dalam sistem imun. Fungsi terakhir yang gak kalah penting itu untuk menyimpan kalsium. Kalau kalian pernah dengar nih, minum susu itu kan untuk kesehatan tulang. Ternyata tulang itu tuh menyimpan 97% kalsium seluruh tubuh. Makanya kalau tubuh kekurangan kalsium, tubuh akan mengambil kalsium itu dari tulang dan dapat berdampak pada kesehatan tulang itu sendiri. Tulang itu bisa dibedakan menjadi dua bagian, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan zat penyusunnya. Kalau berdasarkan bentuknya, seperti yang tadi kita udah lihat, pembagian tulang tadi tuh, kalau ternyata tulang-tulang manusia itu memiliki bentuk yang beragam. Seperti pipa nih misalkan, tulang pipa adalah tulang yang berbentuk panjang, bisa dilihat di femur, humerus, tibia, dan lainnya. Kemudian ada tulang pendek seperti carpus dan tarsus. Selanjutnya ada juga tulang pipi seperti scapula. Selanjutnya ada sesamoid, menyerupai bola, seperti patella lutut. Terakhir, ada tulang tak beraturan seperti ruas tulang belakang. Kalau tulang berdasarkan zat penyusunnya, kayak yang kita udah pelajari nih di materi sebelumnya terkait jaringan hewan ya, secara umum tulang itu dikelompokkan berdasarkan zat penyusunnya dan bentuknya. Kalau zat penyusunnya itu terdiri atas yang pertama ada tulang rawan atau kartilago. Tulang yang bersifat lentur ini disusun oleh sel bernama kondrosit yang dapat ditemukan dalam ruang-ruang disebut lakuna. Tulang rawan juga dibagi menjadi 3. Tulang rawan hialin berwarna putih kebiru-biruan, berperikondrium, yaitu selaput yang melapisi tulang rawan ya. Dan letaknya itu ada di hidung. Lalu juga ada tulang rawan elastik, dia berwarna kuning berperikondrium dan terdapat di daun telinga. Lalu juga ada tulang rawan fibroblast berwarna gelap keruh, tidak memiliki perikondrium, terdapat pada ruas antar tulang belakang. Yang kedua ada tulang keras atau osteon. Tulang ini dibentuk oleh sel mesenkim yang berperan dalam meningkatkan suplai darah dan membentuk calon sel tulang bernama osteogenik dan osteoprogenitor. Setelah calon sel tulang tersebut ada osteoblast, kemudian osteosit yang dapat ditemukan di lakuna tulang keras. Selain itu, terdapat osteoklas yang berperan dalam proses daur ulang atau resorpsi pembentukan tulang. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum dan bagian dalam dilapisi oleh endosteum. Juga di dalam beberapa tulang keras ada sumsum tulang yang berperan untuk pembentukan sel darah. Tulang keras ini dibagi lagi nih menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Khusus tulang pipa terdapat bagian epifisis, metafisis, dan diafisis. Di antara epifisis dan metafisis terdapat cakram epifisis, yaitu bagian tulang yang memiliki kemampuan untuk bertumbuh.
Inilah alasan mengapa ketika usia kita menginjak 18-25 tahun, pertumbuhan tulang akan berhenti. Karena epifisis dan diafisis menyatu sehingga menghilangkan cakram epifisis. Selanjutnya ada osifikasi. Proses osifikasi adalah proses perubahan kartilago menjadi tulang keras. Pada manusia terdapat dua jenis osifikasi, yaitu osifikasi intramembranosa dan endokondrial. Osifikasi intramembranosa biasa disebut osifikasi primer atau langsung, karena tahapannya itu lebih simpel daripada osifikasi yang kedua. Sel mesenkim akan berdiferensiasi, membentuk osteoblast yang akan membentuk matriks tulang. Osteoblast ini akan menjadi osteosit dan masuk ke lakuna. Semakin lama, beberapa bagian tulang akan menjadi semakin kompak. Terakhir, periosteum akan dibentuk. Proses osifikasi ini contohnya terjadi pada tulang pipi tengkorak di janin. Proses osifikasi endokondrial, juga disebut intrakartilago, terjadi ketika tulang rawan digantikan oleh tulang keras. Pertama, kondrosit dalam lakuna mati dan muncul pembuluh darah, membawakan sel-sel osteoprogenitor. Sel ini kemudian akan menjadi osteoblast dan osteoklas, yang membentuk matriks tulang keras. Selama proses ini, perikondrium digantikan oleh periosteum. Osifikasi ini terjadi pada tulang pipa janin yang beralih dari tulang rawan hialin menjadi tulang keras. Nah, udah cukup jelas kan ya penjelasannya teman-teman? Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan tulang. Gangguan pada tulang yang paling umum adalah fraktura, yaitu patah tulang. Fraktura ini sendiri ada banyak jenisnya. Misalnya patah tulang kompleks, berarti tulang menembus daging dan keluar dari permukaan kulit. Sementara patah tulang simpleks berarti tulang tidak terlihat dari luar tubuh. Terdapat juga nih banyak jenis lain berdasarkan bentuk patahannya, seperti transversal, spiral, impaksi, lentuk, dan lain-lain. Lalu ada fisura, yaitu tulang retak, bisa diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Bisa berupa avulsi, yaitu kontraksi otot yang terlalu kuat, patologis, yaitu karena tumor atau kanker pada tulang, lalu ada kompresi atau tekanan yang berlebih. Ada juga nih gangguan tulang belakang yang disebabkan karena sikap tubuh, Down syndrome, distrofi otot, dan lain-lain. Apabila tulang belakang melengkung hingga bengkok, namanya itu kifosis. Kalau tulang belakangnya di bagian pinggang melengkung ke depan, namanya lordosis. Apabila tulang melengkung ke samping kanan atau kiri, namanya skoliosis. Terakhir, apabila tulang belakang bagian leher berubah ke kiri atau kanan, namanya sublubrikasi. Penyakit lain yang umum pada tulang adalah osteoporosis, yaitu tulang menjadi rapuh dan mudah keropos, karena nutrisi atau hormon yang kurang. Kemudian ada osteomalacia atau rakitis, menyebabkan kaki bengkok menjadi seperti huruf O atau X. Penyakit ini dapat juga diperparah dengan penggunaan baby walker, di mana tulang bayi yang belum keras ini dipaksa untuk berjalan, sehingga menyebabkan bengkok pada kaki. Kemudian ada mikrosefalus, mikro kecil, dan sefalon kepala, di mana karena infeksi, pertumbuhan tengkorak tidak berjalan dengan baik. Kemudian ada hidrosefalus, di mana tengkorak melebar karena infeksi otak. Otak mengandung terlalu banyak air dan mendorong tengkoraknya. Terakhir, ada layu semu, yaitu tulang tidak bertenaga karena infeksi pada sifilis. Sekian untuk video kali ini. Tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih dan salam Amino.